Baik, saya anak Agung Ngurah Heri Braman tadi dengan 3 digit terakhir 022. Jadi di sini saya akan mengikuti responsi dengan kode yaitu PSTR. Di mana kertas yang saya gunakan yaitu kosong. Di mana di sini terdapat sedikit coretan. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, selamat pagi adik, ya, silakan duduk. Adik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Luna sebagai dokter jaga di Klinik Jiwa saat ini. Sebelumnya saya dengan adik siapa? Baik adik, bisa sedikit lebih tenang ya. Tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Tahan nafasnya, tahan, hembuskan. Baik, terima kasih adik. Jadi adik bisa mengulanginya terlebih dahulu agar aku bisa ditulis saat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya pada adik siapa? Baik adik, atas nama siapa? Adik Agung. Adik Agung. Kalau boleh tahu, apakah benar yang mengalami gangguan adalah adik? Ya. Kalau boleh tahu, adik Agung statusnya sebagai apa nih dengan adik Agung ini? Temannya. Baik. Kalau boleh tahu, ada yang di sebelah yang mengalami gangguan ini seperti apa nih latar belakang? Adiknya adalah seorang dokter mental yang mengikuti rotasi kepanitraan terjadwal. Baik. Kalau boleh tahu, adiknya ini mengalami gangguan seperti ini setelah melakukan apa tadi? Presentasi. Oh, saat akan presentasi. Baik, adik sekarang sudah kondisinya agak tenang ya. Baik, jadi di sini saya izin bertanya, adik atas nama siapa? Saya Brian. Adik Brian. Baik, jadi di sini sebelumnya pada adik Brian dan adik Agung, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari adik Brian ini, apakah mengalami suatu gangguan atau kejiwaan sehingga saya dapat membantunya untuk terapi nanti. Jadi di sini adik tidak perlu ragu dalam menyampaikan informasi karena informasi yang disampaikan merupakan suatu kerahasiaan medis antara saya dengan adik. Baik, jadi sebelumnya apakah adik bersedia untuk diwawancara? Sedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya pada adik Brian, kalau boleh tahu adik Brian umurnya berapa? Saya 22 tahun. 22 tahun. Pekerjaannya sebagai apa? Kalau boleh tahu? Dokter muda. Sebagai dokter muda. Lalu pendidikan terakhirnya sebagai apa? S1 kedokteran. Sebagai satu kedokteran. Apakah sudah menikah atau belum? Belum. Belum nikah. Kalau boleh tahu agamanya apa? Saya Hindu. Hindu ya. Kalau boleh tahu adik kemari diantar ya Ya, teman saya. sama temannya. Kalau berarti hubungan dari adik dengan rekan yang sebelahnya itu temannya. Ya. Baik, jadi di sini apakah adik tinggal sendiri atau bersama orang tua? Saya tinggal sendiri di kos. Tinggal sendiri di kos. Kalau boleh tahu kosnya ramai atau sepi? Ramai. Ramai. Mungkin sekitar berapa kamar ya? Sekitar 50 orang. 50 kamar. Ya, 50 kamar. Ya, baik. Jadi di sini saya ingin bertanya apakah di sana dengan induk senang di sana kosnya? Tidak. Tidak juga. Apakah adik sering bersosialisasi dengan sekitarnya? Tidak juga. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada adik ya. Baik, jadi adik apakah tahu sekarang pagi, siang, sore atau malam hari? Sekarang sore. Sore hari. Ya. Kalau boleh tahu sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Baik. Adik sekarang sedang di mana? Saya sedang di klinik, Sir. Sedang di klinik. Saya siapa ya? Dokter. Kalau yang di sebelah ini siapa? Teman saya. Temannya, adik. Lalu adik sekarang sedang apa? Saya sedang berobat, Sir. Oh, akan berobat. Baik, jadi terima kasih adik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu mengenai keluhan yang ada, gangguan yang adik rasakan sehingga adik datang kemari ya? Saya sering mengalami kegelisahan saat melakukan suatu kegiatan. Bisa saat melakukan kegiatan ya. Ya. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan ya merasakan Sejak keluhan? 2 bulan yang lalu. Sudah sejak 2 bulan yang lalu ya. Baik, lalu apakah adik lalu kalau misalnya 2 bulan apakah adik sering merasakan keluhan ini atau pada saat-saat tertentu? Saat-saat tertentu ya. Pada saat-saat tertentu saja. Lalu apakah adik memiliki keluhan lainnya selain keluhannya ini? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Ya. Lalu apakah sekarang ini keluhannya semakin memburuk apa Semakin memburuk. baik? Oh, semakin memburuk ya. Semakin memburuk. Lalu bagaimana hubungan keluhan ini terhadap kehidupan sosial adik? Apakah bersama teman-teman adik? Apakah semakin memburuk juga Ya. teman-temannya? Semakin memburuk juga. Ya, baik. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan wawancara ya. Ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Saya ingin bertanya, apakah adik pernah mengalami suatu
apakah adik pernah merasa berkuasa atau adik merasa paling hebat? Tidak. Tidak pernah. Dan apakah adik pernah merasa dikejar-kejar oleh seseorang? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan yang berikutnya. Apakah adik pernah merasa takut terhadap suatu benda atau suatu situasi? Saya takut saat gini ujian itu saya takut tidak lulus ujian. Oh, sangat takut kalau tidak lulus ujiannya. Ya. Baik, terima kasih. Lalu apakah adik memiliki sesuatu? Apakah adik pernah merasakan melakukan sesuatu hal yang cukup berlebihan itu? Biasanya sih saya membaca tugas saya itu berulang-ulang sampai 5 kali karena saya benar-benar ngecek tugas itu. Oh, seperti itu. Ya. Lalu apakah apakah jika adik tidak melakukan hal tersebut, adik akan merasa tenang? Ya, tenang. Jika tidak melakukan itu saya malah bingung. Oh, malah bingung ya. Ya. Baik, baik. Lalu saya akan bertanya, apakah adik pernah menghubungkan suatu hal sehingga kalau misalnya adik melakukan hal tersebut, jadi adik merasa bahwa itu merupakan suatu pertanda, misalnya apabila ada suara burung gagak berarti akan ada orang yang mati. Nah, tidak ada. Baik, terima kasih adik. Jadi saya akan lanjutkan juga untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu apakah adik pernah mencium suatu aroma, namun orang di sekitar adik tidak menciumnya? Tidak pernah. Kalau misalnya melihat, apakah adik pernah melihat suatu hal yang bayangan tiba-tiba muncul dan rekan di sebelah adik tidak melihatnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau misalnya suara-suara seperti bisikan itu, apakah adik pernah mendengarnya dan rekan sebelah tidak? Tidak juga. Baik, terima kasih. Jadi saya sekarang ingin memastikan kembali, apakah saya benar dengan adik Brian? Ya, benar. Ya, baik. Jadi sebelumnya mohon izin punya tangan adik. Baiknya tangannya siapa? Tangan saya. Tangannya adik Brian ya. Ya. Apakah adik merasa tangan ini nyata? Nyata. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saya ingin melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Apakah adik pernah ke psikiater sebelumnya? Belum pernah ke psikiater ya. Lalu apakah adik pernah mengonsumsi obat-obatan untuk menenangkan kondisi adik seperti ini? Mungkin yang termasuk dalam golongan apa? Pernah ya? Baik. Lalu apakah keluarga adik pernah pernah merasakan keluhan gangguan yang adik alami seperti ini sebelumnya? Ibu saya sudah sama persis dengan orang. Oh, sampai sama juga ya, merasakan juga. Baik. Lalu saya ingin bertanya, apakah adik masih ingat pada saat SD dulu bagaimana proses belajar adik? Apakah adik merasa belajarnya terganggu apa lancar-lancar saja? Lancar-lancar saja. Ya. Lalu apakah adik masih ingat kapan terakhir adik di masa? Kalau nggak salah saat saya umur 15 tahun. Saya 15 tahun gitu. Lalu apakah adik masih ingat pada saat kuliah sebelum menjadi dokter ini adik tinggal bersama orang tua atau tinggal sendiri? Saya tinggal bersama orang tua. Oh, tinggal bersama orang tua. Baik, jadi terima kasih adik. Jadi sekarang izinkan saya untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan status mental. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, di mana pemeriksaan yang akan saya lakukan pemeriksaan pertamanya yaitu mengenai pemeriksaan dari perhatian tadi. Jadi di sini saya akan akan mengingat akan menilai dari daya ingat tadi. Jadi di sini saya akan memberikan 2 kata, mohon diingat ya. Lampu terang. Sekali lagi lampu terang. Ya. Adik mohon mengingatnya, sebenarnya saya akan memberi beberapa pertanyaan ya. Baik, kalau boleh tahu adik tadi sarapan ke sini dengan apa? Saya sarapan nasi uduk. Sarapan nasi uduk ya. Lalu apakah adik ingat adik SMA di mana sebelumnya? Saya SMA di Mumui. SMA di Mumui. Lalu apakah adik mengingat aktivitas apa sih yang dilakukan selama 1 minggu ini? Saya di kegiatan dokter tadi. Ya. Oh, panitraan ya. Panitraan tadi. Baik. Jadi adik sekarang saya mohon, apakah adik bisa mengulangi kembali? Bisa ya. Lampu terang. Lampu terang. Ya. Baik, terima kasih. Lalu berikutnya saya akan menilai dari kemampuan konsentrasi dari adik. Baik, jadi di sini saya akan memberikan sebuah angka yaitu 50. Ya. Apakah adik bisa menghitung maju hingga 56? Bisa. Baik, silakan. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Baik, terima kasih. Adik bisa hitung mundur sekarang? 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. 50. Baik, sudah benar. Ya, adik ya. Lalu sekarang saya ingin bertanya, apabila angka 100 dikurangi 7 berapa ya? 93. Lalu 93 dikurangi 7 berapa? 93 tambah 7, 86. 86. Baik, sudah benar. Ya, adik ya. Baik, saya akan lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kalimat. Jadi adik nanti mohon dibaca dan menuliskannya kembali ya.
Baik adik, jadi di sini apakah adik melihat apa yang saya tulis? Ya, pergi, hilang, lupakan. Baik, jadi adik bisa menuliskan kembali di sini ya. Baik, sudah benar ya, berarti pergi hilang lupakan juga. Jadi di sini untuk saya di sini menilai kemampuan membaca dan menulis adik. Jadi di sini sudah baik. Lalu saya akan menilai dari kemampuan kemampuan intelijensi adik ya. Baik, jadi sebelumnya apakah adik ingat kapan Indonesia merdeka? Tahun 45, 1945. 1945 ya. Baik, terima kasih. Lalu di sini saya akan menilai juga kemampuan dari visual spasial adik. Jadi di sini adik bisa menggambar sebuah bunga yang menurut adik bunga ya. Secara simpel aja sih. Apa yang penting. Baik, jadi di sini sudah terlihat seperti bunga ya. Baik. Lalu saya di sini ingin bertanya mengenai kemampuan berpikir abstrak adik. Jadi di sini apakah adik tahu apa perbedaannya apel dengan bola? Tahu? Apel itu buah, bola itu benda. Bola itu benda ya. Ya. Tapi tahu persamaannya? Persamaannya mungkin dari beberapa hampir bulat Sama-sama bola ya. Ya. Baik, terima kasih adik. Jadi demikian pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Jadi di sini izin saya untuk untuk meringkas dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Ya. Jadi di sini adik Brian berusia 22 tahun. Jadi di sini adik mengalami suatu kegelisahan sejak 2 bulan yang lalu, dan 30 menit yang lalu adik mulai mengalami gejala-gejala berikutan seperti yang saya lihat, yaitu adik mengalami sesak nafas, mengalami berkeringat berlebihan, dan gejala-gejala lainnya. Jadi di sini adik sebelumnya adik merasakan hal-hal seperti ini apabila adik sejak mengikuti kepanitraan lalu adik sebelumnya juga merasa hal seperti ini kalau misalnya adik mengalami jika adik sudah akan presentasi ya. Jika merasakan hal ini seperti saat akan presentasi. Jadi di sini saya juga telah melakukan beberapa pemeriksaan dari psikiatri adik. Jadi pertama yaitu saya tidak menemukan adanya suatu disorientasi pada adik karena adik dapat menyebutkan tempat, waktu, orang, dan situasi secara benar. Lalu saya juga menilai dari adanya waham. Jadi saya tidak merasa saya berdasarkan pemeriksaan tadi adik tidak terkena suatu waham, lalu tidak ada suatu obsesi, lalu tidak ada juga suatu fobia, dan juga saya tidak menemukan ada suatu idea of reference pada adik. Jadi harus termasuk normal. Lalu di sini juga saya menilai adanya saya di sini menilai bahwa adik tidak mengalami adanya suatu halusinasi, ilusi, lalu adanya disorientasi, dan adanya depersonalisasi. Dan untuk riwayat sendiri, adik sebelumnya tidak pernah ke psikiater, adik tidak pernah mengonsumsi narkoba, dan ibu adik mengalami kondisi yang sama seperti adik, jadi mengalami gangguan kecemasan juga ya. Lalu berdasarkan riwayat adik pada saat kecil SD, lalu pada saat remaja, dan pada saat dewasa itu sendiri normal, jadi tidak mengalami suatu gangguan. Baik, jadi setelah itu saya juga melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sensorium dan kognitif untuk menilai dari status mental dari adik. Jadi berdasarkan pemeriksaan saya lakukan yang pertama, yaitu saya menilai dari perhatian adik. Jadi di sini untuk pemeriksaannya itu mohon maaf, daya ingat yang pertama. Jadi terhadap pemeriksaan daya ingat ini termasuk normal. Lalu untuk karena adik mengingat dengan baik tadi kata-katanya. Lalu untuk pemeriksaan perhatian atau konsentrasi, jadi berdasarkan penghitungan tadi juga termasuk normal. Lalu berdasarkan pemeriksaan dari kemampuan membaca dan menulis juga normal, dari kemampuan menilai visual spasial juga normal, kemampuan dari berpikir abstrak juga normal, dan kemampuan dari intelijensi adik dari normal. Jadi di sini berdasarkan pemeriksaan saya lakukan, saya dapat mendiagnosis adik mengalami suatu gangguan, yaitu gangguan GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Jadi di sini adik mengalami suatu gangguan di mana adik agak sedikit panik dalam
melakukan sebelum hal seperti yang tadi oleh pemicunya. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa obat dan sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada yang ingin adik tambahkan lagi? Ya. Tidak ada, sudah semuanya ya. Ya. Jadi dari adik juga tidak ada. Ada sudah ya. Baik, jadi itu semuanya sudah saya tanyakan. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah resep, nanti bisa diambil di depan. Jadi di sini adik kalau misalnya mengalami suatu gangguan kembali atau berlebihan kembali, adik bisa kembali kemari nih. Baik, sebelumnya ini untuk resepnya, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Dah, Tidak ada. Baik, terima kasih adik sudah melakukan pemeriksaan. Oh, iya. Silakan. Sidang.